Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips agar anak tidak menarik diri pada masa COVID-19. Dewi Sunarsi 0604519025 Universitas Al-Azhar Indonesia. Pengantar. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Mengelola perilaku anak-anak di tengah-tengah pandemi COVID-19. 1. Selama pandemi COVID-19 ini, orang tua dan anak menjadi lebih sering bersama di dalam rumah. Kedua, orang tua mulai berusaha untuk menyeimbangkan antara bekerja, mengasuh anak, dan membantu anak belajar secara online. 3. Anak mulai menunjukkan sikap yang sulit selama masa transisi akibat terlalu lama di dalam rumah. Tujuan 1. Memahami perilaku anak selama masa pandemi COVID-19. 2. Membimbing perilaku anak adalah salah satu aspek penting dalam mendidik merawat anak. 3. Dalam hal ini, bagaimana agar anak tidak menarik diri selama diam di rumah saat pandemi COVID-19. Perilaku anak selama belajar di rumah. Tantangan yang dirasakan orang tua dalam mengasuh anak selama belajar dari rumah. Keluhan orang tua. 1. Selama pandemi COVID-19, belajar dari rumah. Orang tua merasa sulit mengajak anaknya untuk berkegiatan bersama di dalam rumah. Kedua, anak selalu menanyakan kapan sekolah. Ketiga, orang tua sering melihat anak lebih senang bermain sendiri di dalam kamarnya. Keempat, orang tua merasa bersalah jika melihat anaknya menyendiri. Perilaku anak selama belajar di rumah. Pertama, anak tidak mau ditemani oleh orang lain. Kedua, anak sering terlihat diam. Ketiga, anak sering asik bermain sendiri dengan mainannya di dalam kamar. Keempat, anak sering tidak menjawab bila orang tuanya bertanya. Perasaan guru selama belajar di rumah. Pertama, anak sering diam selama video call atau online. Kedua, anak sering berulang-ulang menanyakan kapan ke sekolah. Ketiga, pengerjaan tugas tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Lebih lama pengerjaannya dari waktu yang ditentukan. Penyebab anak menampilkan perilaku menarik diri. Pertama, lingkungan anak yang kurang memberi stimulus dan dorongan untuk bersosialisasi. Kedua, rasa takut, tak percaya diri, malu, perasaan rendah diri. Ketiga, rasa tidak puas anak secara intelektual, tergolong cerdas atau lebih aktif dan agresif. Misalnya, akan merasa bahwa teman-teman bergaulnya tidak sepadan, dianggap tidak cepat tanggap, dan dapat menyamai yang lainnya dalam bergaul atau bermain. Keempat, tidak ada kesamaan minat. Kelima, temperamen anak. Keenam, kecemasan. Ketujuh, kebosanan. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan orang tua dalam menghadapi anak menarik diri, dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Hal-hal yang sebaiknya dilakukan orang tua dalam menghadapi anak menarik diri. Pertama, fokus mendengarkan keluhan anak. Kedua, hindari hilangnya komunikasi. Ketiga,
Hentikan aktivitas lain untuk fokus mendengarkan keluhan anak. Keempat, bersahabat dengan anak bersama mainan. Kelima, kerjasama dan ciptakan kasih dan sayang antara keluarga. Keenam, temukan kegiatan yang menyenangkan untuk seluruh anggota keluarga. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. 1. Memisahkan anak dari keluarga. Kedua, mencampur amarah dan nasihat di waktu yang sama. Ketiga, menuntun perilaku anak yang sempurna. Keempat, mengabaikan keluhan anak. Masalah menarik diri pada anak. Salah satu masalah anak yang timbul akibat masa transisi diam di rumah saat pandemi COVID-19 adalah anak mungkin mengalami berbagai emosi seperti ketakutan, kebingungan, kemarahan, kecemasan, dan kebosanan sehingga menyebabkan anak menarik diri. Pengertian menarik diri. Menarik diri adalah anak yang lebih memilih bermain sendiri dan cenderung tidak dapat bersosialisasi dan ingin menang sendiri. Tips mengatasi anak yang menarik diri selama pandemi COVID-19. 1. Waktu berkualitas dengan anak. Kedua, buat tetap positif. Ketiga, buat jadwal. 4. Mengatasi perilaku yang kurang baik. 5. Tetap tenang dan kelola stres. 6. Mendiskusikan COVID-19. Waktu berkualitas dengan anak. 1. Tetapkan jadwal untuk berkegiatan dengan setiap anak. Kedua, minta anak memilih jenis kegiatannya. Membaca buku, menari, bernyanyi, membersihkan rumah, membantu mengerjakan tugas sekolah. Buat tetap positif. Ke-1, fokus pada perilaku yang kita inginkan. Kedua, nada suara itu penting. Ketiga, puji anak atas perilaku baiknya. 4, tetap realistis. Buat jadwal. Pertama, rutinitas fleksibel namun konsisten. Kedua, ajarkan anak tentang jarak aman dan cara mempertahankannya. Ketiga, cuci tangan dan bersih-bersih bisa jadi seru dengan kegiatan. 4. Ingat, orang tua adalah panutan bagi anak. Tetap tenang dan kelola stres. Anda tidak sendiri. Yang kedua, beristirahatlah. Yang ketiga, dengarkan anak-anak. Keempat, jeda sejenak. Mendiskusikan COVID-19. 1. Bersikap terbuka, jujur, dengarkan anak. Kedua, bersikaplah mendukung. Ketiga, tunjukkan pada mereka cara melindungi diri dan teman-teman mereka. Keempat, tidak tahu jawaban, tidak apa-apa. Kelima, menyortir kisah yang beredar. Keenam, ingatkan anak bahwa mereka selalu dicintai. Tips yang diberikan guru untuk anak-anak. Ke-1, bicara dengan penuh kelembutan. Kedua, buatlah anak merasa nyaman untuk bebas bicara. Ketiga, diam dan simak apa yang dikatakan. Keempat, buat jadwal video call atau voice note di jam belajar, sesuai kesepakatan orang tua dan anak. Kelima, bincang-bincang dengan anak mengenai apa yang telah dikerjakannya. Keenam, berikan motivasi. Inilah 6 referensi yang saya dapati. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.